Kamu benar-benar idiot. Halo, kamu itu apa sih? Kenapa kamu terbang? Penyelidik Spanyol baru saja mengungkap salah satu rahasia tergelap dari seluruh perang ini. Desember 2024, kapal kargo Rusia tenggelam misterius di lepas pantai Spanyol. Saat itu, Moskwa menyebutnya kecelakaan, namun sekarang kita tahu itu bohong. Para penyelidik telah mengonfirmasi bahwa kapal itu tidak membawa kargo biasa, melainkan mengangkut sebuah reaktor nuklir, dan ketika kapal itu mengalami masalah, Rusia tidak mengirimkan tim penyelamat. Mereka kirim kapal perang untuk sembunyikan bukti. Terjadi ledakan di bawah air, suar sinyal untuk membutakan satelit, dan kemudian kapal itu lenyap 8.000 kaki di bawah permukaan. Itu salah satu kebohongan yang coba dipertahankan Putin minggu ini. Dia juga memalsukan upaya pembunuhan terhadap dirinya sendiri sambil membangun istana rahasia baru senilai 130 juta di Crimea yang diduduki. Jadi mari kita lihat semua rahasia yang sangat ingin dikubur Kremlin, dimulai dengan reaktor nuklir. Kita semua tahu Rusia telah memohon bantuan dari Korea Utara. Bantuan itu termasuk peluru, senjata, dan tentu saja tentara. Dan sebagai imbalannya, Korea Utara mendapatkan semua yang diinginkannya, termasuk kapal selam nuklir. Nah, tahun lalu di bulan Desember, Rusia mencoba mengangkut salah satu reaktor nuklir ini dari Sankt Petersburg ke Vladivostok. Sayangnya, Rusia harus memutar jauh mengelilingi dunia hanya untuk mengangkut peralatan antara dua pelabuhan mereka. Itulah kenyataan pahit dari Kekaisaran Rusia, dan itu adalah salah satu alasan mengapa Rusia kalah dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Nah, geografi yang sama itu kini kembali menjadi masalah bagi Putin. Pada tanggal 22 Desember 2024 kapal yang membawa reaktor nuklir mulai melambat di lepas pantai Spanyol. Awalnya, kapten kapal mengklaim bahwa itu hanya kesalahan mekanis, tetapi 2 hari kemudian, sebuah kapal perang Rusia tiba dan menuntut kendali atas wilayah tersebut. Kemudian mereka menembakkan suar ke langit. Sekarang kita tahu bahwa itu dilakukan untuk mengganggu pengawasan satelit. Lalu, tak lama setelah itu terjadi ledakan di bawah air dan kapal asli menghilang dari permukaan. Kapal itu akhirnya tenggelam di kedalaman 2.500 meter atau sekitar 8.000 kaki di bawah laut. Tapi kapal perang itu tidak pergi, kapal itu tetap berpatroli di area tersebut. Lalu, beberapa hari kemudian, kapal Rusia lain tiba yang mampu melakukan pemulihan di laut dalam. Ini mungkin menunjukkan upaya untuk mengambil kembali atau bahkan menghancurkan peralatan sensitif. Inilah sebabnya penyelidik Spanyol mulai menyelidiki apa yang dilakukan kapal ini. Awalnya, kapal itu mengklaim membawa kapal kargo kosong. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kamu lihat, kapal ini sedang menuju Korea Utara dan dengan menggunakan satelit, kamu bisa melihat kapal itu membawa 2 kontainer yang tidak dideklarasikan. Kontainer-kontainer ini digunakan untuk menampung reaktor nuklir VM, 4 SG reaktor yang sama yang digunakan Rusia untuk kapal selam nuklirnya. Jadi para penyelidik menghubungkan semuanya dan menyimpulkan bahwa Rusia menggunakan reaktor nuklir sebagai pembayaran kepada Korea Utara atas semua bantuan yang telah diterimanya. Sekarang, tampaknya bagi Putin, karena sanksi, semakin sulit baginya bahkan untuk membayar orang-orang yang membantunya. Dan itulah sebabnya ekonomi Rusia sekarang sedang terpuruk. Sementara penyelidikan ini berlangsung, Rusia merilis bukti bahwa Ukraina menyerang kediaman Putin. Itulah klaim yang dibuat oleh otoritas Rusia beberapa hari yang lalu, dan kemudian semua orang mulai meminta bukti kepada mereka. Apakah Anda punya bukti untuk klaim yang Anda buat ini? Tebak apa? Rusia memang punya bukti. Dengarkan ini. Apa yang sedang kamu lakukan, sialan? Sekitar pukul 19.20 pada tanggal 28 Desember, unit pasukan Dirgantara Rusia, pasukan teknis mendeteksi serangan udara menggunakan drone tipe pesawat yang beroperasi pada ketinggian sangat rendah dari wilayah Sumy dan Chernogov di Ukraina. Apa yang sedang kamu lakukan? Serangan dari musuh, seperti yang ditunjukkan pada peta yang disediakan, dilakukan dari beberapa arah menuju kediaman Presiden Rusia, di atas wilayah Bryansk, Smolensk, Tver, dan Novgorod.
Melibatkan 91 drone selama pertempuran pertahanan udara, semua drone Ukraina berhasil dihancurkan oleh pasukan dan sistem pertahanan udara Rusia. Sedang apa kamu? Mereka juga merilis peta yang menunjukkan semua drone yang berhasil dijatuhkan Rusia, jika kalian ingat. Awalnya, Lavrov mengklaim bahwa ada 91 drone yang menargetkan kediaman Putin. Untungnya, militer Rusia berhasil menurunkan semuanya dengan baik. Peta ini menunjukkan posisi semua drone. Dan menurut peta ini, tampaknya beberapa drone berada ratusan mil jauhnya dari kediaman Putin. Saya tidak tahu bagaimana Rusia tahu mereka menuju rumah itu. Mungkin sebaiknya mereka memakai teknologi itu untuk menghentikan drone yang menyerang kilang minyak dan pembangkit listrik Rusia. Saya tidak tahu, hanya memberikan sedikit masukan saja. Namun, kita tidak ingin mengejek otoritas Rusia karena peta itu bukan satu-satunya bukti yang mereka berikan. Mereka juga punya klip ini, dan kali ini klipnya benar-benar menunjukkan. Seperti satu drone yang diklaim Rusia berhasil dijatuhkan, dan Rusia mengklaim ini adalah drone Ukraina yang membawa sekitar 6 kg atau kira-kira 13 pon bahan peledak. Satu-satunya masalah dengan video ini adalah sebenarnya ini adalah drone Rusia, drone Garbara Rusia yang hanya dicat hitam. Dan seolah itu belum cukup buruk, drone tersebut memiliki baterai dan modul modem seluler dari produsen yang bekerja sama dengan militer Rusia. Jadi jika kita percaya bukti dari Rusia dan mengasumsikan memang ada serangan ke kediaman Putin, bukti ini menunjukkan serangan itu bukan dari Ukraina tapi dari Rusia sendiri. Karena semua peralatan dan semua aksesori peralatannya tampaknya berasal dari Rusia. Sekarang, masuk akal jika orang Rusia ingin menyingkirkan Putin. Karena selama ini, orang Rusia mati di garis depan, orang Rusia menderita, ekonomi mereka hancur. Putin terus membangun istana-istana baru. Baru-baru ini, sebuah istana baru milik Putin terungkap. Saya rasa itu memang dilakukan semua tsar. Putin kembali membangun istana untuk dirinya sendiri, kali ini di Crimea yang diduduki. Istana ini terungkap lewat investigasi Yayasan Anti Korupsi Navalny. Kalau kalian ingat, Alexei Navalny sendiri yang pertama kali membongkar istana miliaran dolar milik Putin di pesisir Laut Hitam Rusia. Kali ini, istana ini juga di pesisir Laut Hitam, tapi terletak di Crimea yang diduduki. Selain itu, dia hanya menghabiskan 130 juta, bukan 1 miliar. Saya rasa bahkan Putin merasakan dampak penurunan ekonomi Rusia, tapi istana ini bukan hal yang bisa ditertawakan. Rumah utama seluas sekitar 9.000 meter persegi, 100.000 kaki persegi, sedangkan rumah tamu hampir 5.000 meter persegi, 55.000 kaki persegi. Lalu, bangunan ini juga memiliki ruang untuk staf, fasilitas teknis, dermaga pribadi, dan pantai buatan. Ada beberapa hal yang mungkin tak pernah dibayangkan orang Rusia, seperti pusat spa besar dengan kolam renang, krioterapi, area pijat, bioskop, ruang biliar, penyimpanan anggur, dan area istirahat. Putin hidup mewah, rakyat Rusia mati demi dirinya. Lihatlah laporan baru dari British Broadcasting Corporation ini, yang pada dasarnya menghitung jumlah korban Rusia pada tahun 2025 menurut laporan tersebut. Pada 2025, Rusia kehilangan 40 tentara lebih banyak di garis depan dibanding tahun-tahun sebelumnya sejak invasi besar-besaran. British Broadcasting Corporation telah mengonfirmasi sekitar 160.000 nama warga Rusia yang tewas. Nama-nama ini dikonfirmasi menggunakan berita duka, pemakaman, dan semua hal lain yang memang dipublikasikan oleh Rusia. Sekarang, jumlah korban tewas mungkin 2 kali lipat karena militer Rusia sering mencatat yang gugur di garis depan sebagai hilang. Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu membayar bonus yang telah mereka janjikan kepada keluarga, dan mereka bisa menghemat sedikit uang untuk membangun istana. Untuk Putin, kamu tahu, bagaimanapun juga, Putin sudah melakukan begitu banyak untuk negara, dia memang pantas mendapatkan hadiah sekarang. Inilah hal menarik yang saya pelajari. Sekarang, selama ini, kita tahu bahwa banyak rekrutan yang dibohongi ketika mereka bergabung dengan tentara. Nah, salah satu kebohongan itu cukup menarik. Sekarang kita tahu, Rusia memberi bonus besar bagi yang bergabung tentara, kan?
Kamu bisa jadi jutawan atau multi-jutawan hanya dengan menandatangani kontrak. Orang baru di tentara kadang mendapat sampai 10 juta rubel di tahun pertama. Ini karena gaji yang tinggi dan juga bonus tanda tangan yang sangat besar kan? Jadi, 10 juta rubel setara sekitar 128.000 hanya untuk 1 tahun kerja di negara dengan rata-rata gaji 9.000. Jadi ini jelas banyak uang. Tapi selain itu, kita juga harus ingat bahwa banyak orang yang bergabung dengan tentara itu berasal dari daerah-daerah termiskin kan, jadi mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, meski ada pilihan lain, penghasilan mereka jauh di bawah rata-rata orang Rusia, jadi 128.000 itu sangat besar bagi mereka. Jadi mereka bergabung dengan tentara dengan harapan kalau mereka selamat, misalnya 1 tahun, mereka bisa kembali hidup seperti biasa. Sebagai jutawan di Rusia, saya yakin banyak yang bermimpi tentang itu, tapi kenyataannya mereka dibohongi. Meskipun mereka hanya menandatangani kontrak 1 tahun, mereka tidak punya pilihan untuk keluar dari militer. Hal itu akibat undang-undang yang ditandatangani Putin pada September 2022 saat ia menyetujui mobilisasi parsial pertama di Rusia. Dan menurut undang-undang itu, setiap kontrak dengan militer Rusia secara otomatis dihapus atau diperpanjang sampai operasi militer khusus ini berakhir. Berdasarkan cara Putin bernegosiasi, tampaknya dia tidak ingin perang ini berakhir. Artinya, semua orang Rusia yang menandatangani kontrak dengan militer berharap jadi jutawan dalam semalam. Yah, mereka tidak punya jalan keluar dari tentara, kecuali itulah dunia yang telah diciptakan Putin untuk orang Rusia biasa. Sementara itu, dia membangun rumah bernilai ratusan juta dolar. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Di video itu, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, dalam minggu lalu, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah untuk pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting untuk meliput ini, sehingga kami meluncurkan platform kami, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menampilkan iklan di situs ini. Dengan demikian, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.